Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Mariana Monalisa Marisan dengan NIM 07300 2024 dari Prodi Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Jadi kali ini untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah ventilasi tambang, saya akan mempresentasikan mengenai kecelakaan tambang akibat masalah ventilasi. Jadi ada beberapa case dan juga di tempat yang berbeda tentunya. Yang pertama ada kecelakaan tambang batu bara bawah tanah di Pike River Coal Mine, itu lokasinya ada di New Zealand. Lalu berikutnya ada kecelakaan tambang batu bara bawah tanah juga di Mitsui Miki Fukuoka, Jepang. Lalu yang terakhir ada kecelakaan tambang bawah tanah yang saya ambil dari luar negeri, yaitu ada di Tambang Soma di Turki, dan yang di dalam negeri di Indonesia saya mengambilnya di PT Freeport Indonesia. Yang pertama, kecelakaan tambang bawah tanah di Pike River Coal Mine di New Zealand. Lokasinya di sini. Kemudian untuk nama perusahaannya Pike River Coal, lalu jenis tambangnya ada tambang batu bara bawah tanah tentunya, dan juga lokasinya ada di kawasan pegunungan Paparoa dekat Greenmount, Pulau Selatan Selandia Baru. Untuk produksi kurang lebih dia sudah mulai di tahun 2008 dengan kapasitas produksi sekitar 1 juta ton batu bara. Batu bara yang diproduksi adalah coking coal, jadi produksinya 1 juta ton per tahun. Untuk jumlah pekerja sekitar 150 orang secara keseluruhan, termasuk kontraktor dan juga karyawan tetap. Ulasan kecelakaan. Jadi kecelakaan ini terjadi pada tanggal 19 November 2010, di mana kecelakaan ini terjadi akibat ledakan gas metana yang memicu serangkaian ledakan-ledakan susulan berikutnya selama beberapa hari. Ledakan pertama terjadi sekitar pukul 15.44 waktu setempat. Dan saat itu ada 31 pekerja yang berada di dalam tambang. Untuk penyebabnya, setelah saya meng-research di beberapa artikel dan juga beberapa sumber-sumber, ini diinfokan bahwasannya sistem ventilasi dari tambang ini tuh desainnya agak unik ya, kurang lazim di mana kipas utamanya ini dipasangnya ke bawah dan bukan ke permukaan, sehingga rentan menjadi sumber api ketika terjadi kebocoran metana. Jadi dia akan lebih mudah rusak dan akhirnya timbullah ledakan. Lalu ventilasi tambangnya juga tidak memadai untuk mengeluarkan akumulasi gas metana. Salah satunya juga akibat kipas tadi yang dipasangnya ke bawah posisinya. Lalu sistem deteksi gas dan peringatan dini yang tidak berfungsi optimal, dan juga tidak adanya petugas khusus untuk bagian ventilasi ini. Sehingga ketika ada banyak laporan berlebihan tentang gas metana ini, itu tidak ada tindak lanjutan secara otomatis karena tidak ada juga petugas khususnya. Sehingga dalam 48 hari sebelum keledakan itu ada tercatat bahwa ada 21 kali konsentrasi metana mencapai tingkat yang eksplosif. Namun manajemen lebih fokus kepada peningkatan produksi dibandingkan keselamatan kerja. Hal ini menyebabkan tewasnya 29 pekerja dan 2 pekerja yang berhasil keluar hidup-hidup. Dampaknya tentu saja operasi tambang dihentikan total, kemudian tambangnya itu bangkrut setelah kejadian, sehingga akhirnya pemerintah New Zealand menghadapi tekanan yang sangat besar melalui reformasi keselamatan tambang. Lalu investigasi publik dilakukan selama bertahun-tahun dan juga menjadi sorotan nasional terlebih untuk di New Zealand ini. Nah, ini adalah diagram kronologis kecelakaan tambang yang akan saya jelaskan. Yang pertama, untuk bagian nomor 1 ini, lokasi ini adalah sumber dari metananya itu sendiri. Jadi, di sini ada tertulis Gold Fall, di mana ini adalah area tambang yang telah runtuh. Jadi bekas galian batu baranya itu runtuh, kemudian diperkirakan terdapat akumulasi gas metana lebih dari 1000 km kubik di area ini dalam volume yang golfnya ini di 6000 meter kubik. Jadi perbandingannya cukup besar di 1000 gas yang keluar dengan volume ruangan di 6000. Lalu wilayah ini adalah wilayah yang tidak terventilisasi secara penuh sehingga ketika gas metananya itu terlepas, dia menumpuk dan menjadi sangat mudah terbakar. Lalu lokasi yang kedua ini merupakan pengeluaran gas metana ke lorong tambang. Jadi ketika terjadinya
keluar dari gas di sini, dia langsung menuju ke lorong ini. Lalu akibat tekanan dari gas yang keluar dari Gulf Valve ini tinggi, jadi gas metana ini dia masuk ke lorong-lorong yang ada di daerah tersebut, sehingga jalur penyebaran metana ini tersebar begitu cepat. Dapat dilihat dari tanda-tanda panah yang berwarna merah ini. Kita masuk ke nomor 3, di mana ini merupakan sumber pemicu. Jadi terdapat pompa listrik yang dinyalakan sesaat sebelum ledakan. Ledakan terjadi 8 detik setelah pompa diaktifkan, diduga akibat percikan listrik dari suplai daya. Lalu sumber pemicu lainnya juga mungkin ikut terlibat seperti percikan mekanik, kemudian suhu yang tinggi. Nah, lalu kita beralih ke yang nomor 4 ini. Ini merupakan lokasi penyalaan, di mana titik dengan bintang itu adalah lokasi yang diperkirakan sebagai tempat awal dari gas itu mengalami percikan-percikan jadi mulai menyala ya. Setelah gas bertemu dengan sumber panas atau percikan yang terjadi, akhirnya terjadilah ledakan. Lalu kita beralih ke yang nomor 5 ini. Di sini, ini adalah jenis dari ledakan itu, di mana deflagrasi ini adalah pembakaran cepat, bukan ledakan yang menghancurkan secara instan seperti detonasi. Lalu ada untuk ledakan jenis ini tetap sangat berbahaya di ruang tertutup seperti tambang karena menyebar begitu cepat, menghantam udara dengan kekuatan yang besar. Lalu untuk bagian nomor 6 di sini ini merupakan area gelombang ledakan. Gelombang ledakan berlangsung selama 52 detik dan menyebar ke arah drift utama dan menghancurkan semua yang dilewatinya. Korban berjatuhan sepanjang jalur ini. Jadi mereka tuh sudah posisinya waktu tercium gas metana dan mau kabur itu dihantam oleh getaran-getaran ledakan di daerah sini sampai ke depan. Sehingga untuk yang terakhir di nomor 7 ini adalah area penyebaran ledakan. Ledakan menyebar hingga ke kipas ventilasi utama di bawah tanah, lalu naik melalui poros vertikal atau shaft, dan keluar ke permukaan melalui kipas sekunder. Ini menunjukkan kuatnya tekanan dan volume ledakan metana di tambang tersebut. Berikutnya saya akan membahas mengenai kecelakaan tambang batu bara, tambang bawah tanah juga di Mitsui Miki Fukuoka di Jepang. Di mana untuk lokasinya ada di Omuta, Prefektur Fukuoka, Jepang. Jenis tambang tentu saja tambang batu bara bawah tanah dan juga pemiliknya ini adalah Mitsui Mining Company. Produksinya dia merupakan salah satu tambang batu bara yang terbesar di Jepang untuk masa itu. Dengan jumlah pekerja sekitar 1.500 pekerja aktif saat kejadian. Jadi kejadian ini terjadi pada tanggal 9 November 1963. Kecelakaannya terjadi ketika adanya ledakan gas metana besar-besaran di terowongan sekitar 500 meter di bawah permukaan yang memicu runtuhnya atap. Lalu kemudian ada pun kebakaran dan penyebaran gas karbon monoksida di seluruh tambang. Penyebabnya setelah diinvestigasi, ini ada penumpukan gas metana akibat ventilasi yang sangat buruk. Kemudian kurangnya peralatan pemantauan gas kontrol gas. Kemudian ventilasinya ini tidak cukup untuk mengatasi kebutuhan aliran udara kompleks di tambang tersebut. Antara aliran udara yang masuk dan aliran udara yang keluar itu tidak seimbang, tidak balance. Sehingga rentan produksi, mereka lebih fokus kepada produksi daripada keselamatan kerja, sama seperti tambang yang pertama di New Zealand tadi. Lalu ini merupakan kejadian yang sungguh mengenaskan karena menewaskan 458 pekerja yang sebagian besarnya ini meninggal akibat keracunan karbon monoksida. Lalu untuk sisanya sekitar 833 pekerja lainnya itu luka-luka dan banyak yang mengalami kerusakan otak permanen akibat terlalu banyak menghirup gas karbon monoksida. Dampak perusahaan tentu saja setelah kecelakaan ini menjadi salah satu bencana tambang terbesar di dunia yang mengakibatkan diakibatkan dari kurangnya sistem keselamatan dan ventilasi. Reputasi tambangnya hancur, meningkatnya tekanan terhadap pemerintah Jepang untuk menetapkan regulasi keselamatan yang ketat. Tambang ini ditutup pada tahun 1997. Lalu berikutnya adalah kecelakaan
tambang batubara yang ada di Soma, tambang Soma di Turki. Lokasinya di Soma, Provinsi Manisa, Turki. Jenis tambang adalah tambang batubara bawah tanah, perusahaan Soma Komurc İçmelir AS, memproduksi batubara untuk kebutuhan pembangkit listrik. Jumlah pekerjanya sekitar 700 pekerja aktif pada waktu kecelakaan. Jadi di sini ada denah, di mana untuk titik yang merah ini dapat dilihat ini merupakan titik awal mula terjadinya kecelakaan, di mana lokasi ini berada di persimpangan jalur udara dekat dengan panel A, antara panel A dan juga panel D. Jalur-jalur ventilasi di sekitar area tersebut tampak padat dan kemungkinan memiliki konsentrasi gas atau akumulasi material yang mudah terbakar. Jadi dari arah panah udara atau line intake yang dapat terlihat di sini, ini itu di sisi kiri udara segarnya ini yang masuk, lalu menuju ke area ini, kemudian yang memungkinkan membawa oksigen ini dilihat hanya sedikit, tapi ada pun udara-udara dan gas-gas lainnya yang membawa em, karbon dan juga zat-zat lainnya juga cukup banyak. Lalu berikutnya adalah ulasan kecelakaan, di mana kecelakaan terjadi pada tanggal 13 Mei 2014. Kebakaran terjadi di dalam tambang yang menghasilkan gas karbon monoksida dalam jumlah besar yang menyebar cepat ke seluruh area tambang. Sehingga hal ini menyebabkan 301 pekerja tewas. Penyebab kecelakaan adalah sistem ventilasi gagal mengalirkan udara segar dan mengeluarkan gas beracun. Manajemen ventilasi dinilai tidak memadai untuk kondisi darurat dan juga tidak ada sistem ventilasi cadangan atau evakuasi udara otomatis. Nah, jadi kembali ke gambar tadi, ini yang biru ini membawa oksigen. Jadi, ketika dia sudah sampai di sini, itu dia sudah bercampur sama gas-gas lainnya, sehingga udara dan oksigen yang masuk itu tidak balance. Lalu kemudian dampaknya terhadap perusahaan, tentu saja tekanan publik besar terhadap pemerintah dan juga perusahaan. Lalu proses hukum dan penangkapan beberapa eksekutif perusahaan yang dinilai tidak aware dengan ventilasi tambang. Sehingga tambang ini benar-benar ditutup dan juga eh, menjadi peringatan kembali kepada tambang-tambang selanjutnya untuk membuka tambang. Berikutnya adalah kecelakaan tambang bawah tanah di Indonesia yang saya ambil dari tambang PT Freeport Indonesia. Lokasi di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Indonesia. Jenis tambang merupakan tambang emas dan tembaga bawah tanah. Di sini ada di dua lokasi, di mana di Grasberg Block Cave-nya dan juga di sini ada Deep Ore Zone-nya. Lalu perusahaan PT Freeport Indonesia produksi salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia. Jumlah pekerja puluhan ribu termasuk karyawan dan kontraktor. Untuk kejadian ini terjadi pada tanggal 14 Mei 2013, di mana pada proses kecelakaan ini terjadinya reruntuhan terowongan pada saat pelatihan atau Underground Training Facility di area Big Goson. Di Big Goson ini sendiri, meskipun bukan karena gas, penyelidikan menunjukkan bahwa adanya kegagalan sistem ventilasi yang turut memperparah evakuasi dan upaya penyelamatannya. Penyebab kecelakaan, kondisi geotek yang tidak stabil, dan sistem ventilasi yang tidak dirancang optimal untuk kondisi tersebut. Jadi ketika perancangan mungkin mendesain hanya untuk operasi penambangan, ketika terjadinya operasi evakuasi dan tangkap darurat itu masih belum direncanakan dengan baik, sehingga ventilasi ini dinilai tidak cukup untuk mendukung penyelamatan dengan cepat dan pembuangan debu atau gas sekunder yang mungkin timbul ketika terjadinya evakuasi. Nah, sehingga ada pun 28 korban jiwa yang terperangkap dan akhirnya 28 jiwa tersebut tewas. Dampaknya tentu saja operasi tambang bawah tanah dihentikan sementara, audit keselamatan besar-besaran dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dan juga reputasi PT Freeport Indonesia sempat terguncang dan tekanan terhadap standar keselamatan ini meningkat.
Kesimpulan dari peranan ventilasi dalam kegiatan tambang bawah tanah ini, jadi dari keempat kasus kecelakaan tambang tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem ventilasi tambang ini memegang peranan yang sangat kuat dan menjamin keselamatan operasi tambang bawah tanah. Ventilasi yang buruk dapat menyebabkan penumpukan gas berbahaya seperti metana dan karbon monoksida yang mudah meledak atau menyebabkan racun. Kemudian minimnya pasokan oksigen ke area kerja tambang bawah tanah dapat meningkatkan risiko hipoksida pada pekerja. Lalu kegagalan sistem evakuasi saat terjadi insiden atau kebakaran. Dan juga yang terakhir dapat memperburuk kondisi saat evakuasi dan penyelamatan karena aliran udara yang terganggu atau tidak mendukung pergerakan tim penyelamat. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam membuat PowerPoint tersebut. Kurang lebih yang dapat saya sampaikan untuk tugas ventilasi tambang, sekian. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih.